Salam, Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, nama saya Iwayan Eka Suarjawa. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 yang berasal dari Kabupaten Gianyar dan bertugas di SD Negeri 1 Subatu. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan aksi nyata penerapan modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu berupa jurnal refleksi dengan judul Penyadaran Diri dalam Pembelajaran, Integrasi Nilai Budaya Lokal sebagai Penguat Pendidikan Karakter Murid. Setelah belajar modul 1.1, saya banyak mengetahui filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Hal ini berarti pendidikan merupakan media untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang nantinya diharapkan menjadi budaya luhur suatu masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan tidak akan pernah lepas dari perubahan yang dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Perubahan ini hendaknya selalu bersumbu pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan diharapkan adaptif terhadap perubahan dan menjadi filtrasi maraknya pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun dan menjaga murid agar terus melaju di jalur yang tepat sesuai tantangan di masa kini dan masa depan. Pendidikan harus memerdekakan anak dalam pembelajaran. Artinya, anak diberikan kebebasan untuk berkembang sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang menganut sistem AMOM, yaitu memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya yang dipadukan dengan pemikiran esensialisme yang memegang teguh kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal. Jika prinsip ini bisa kita implementasikan, maka akan lahir generasi yang cerdas dan bijaksana. Dari hasil belajar tersebut, saya melakukan refleksi terhadap diri yang selama ini praktik mengajar yang telah saya lakukan di sekolah. Hasil refleksi ini menunjukkan bahwa diri saya harus mengkoreksi praktik mengajar yang banyak kekurangan dan kekeliruan. Tindak lanjut dari proses refleksi ini memberikan banyak ide yang dapat saya terapkan dalam perbaikan praktik pembelajaran menuju pendidikan menuntun kodrat anak dan lebih berpihak pada murid. Implementasi tindak lanjut ini merupakan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah sebagai penerapan hasil belajar modul 1.1. Tujuan aksi nyata ini adalah menciptakan proses pembelajaran dengan penuh kesadaran akan hakikat guru dan murid sesuai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selain itu, juga bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan mengintegrasikan nilai budaya lokal guna penguatan pendidikan karakter murid. Selama melakukan aksi nyata terkait perubahan yang saya lakukan, saya merasakan banyak hal yang menyenangkan. Hal yang paling tampak yaitu saya melihat bahwa anak-anak belajar dengan nyaman, tidak ada rasa takut, mereka senang, bebas, dan rasanya murid saya itu dihargai akan kemampuannya masing-masing.
masing-masing. Saya melihat tidak ada lagi murid yang malu atau minder karena tidak bisa dalam satu pelajaran. Perasaan lain yang saya rasakan yaitu saya sebagai guru merasa dihargai, merasa bisa memfasilitasi kebutuhan belajar murid, merasa selalu ada dalam menuntun tumbuh kembang kodrat yang ada pada murid saya. Saya merasa bahwa praktik pembelajaran sebelumnya harus diperbaiki, dibenahi, dan tidak terulang lagi, yaitu menyamaratakan kemampuan murid berorientasi pada hasil belajar yang harus tuntas, bukan melihat perbedaan kemampuannya. Tidak menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga memungkinkan menimbulkan rasa takut terhadap murid. Sepanjang proses perubahan, beberapa ide aksi nyata yang muncul untuk dilakukan di sekolah sebagai penerapan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan mengintegrasikannya nilai budaya Trihita Karana, yaitu konsep parahyangan, konsep pawongan, dan konsep palemahan. Konsep parahyangan seperti melakukan persembahyangan bersama siswa secara rutin, memberikan kesempatan kepada murid secara bergilir untuk memimpin persembahyangan. Konsep pawongan seperti memupuk dan membiasakan kembali 5S dengan murid, guru, dan warga sekolah, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, memfasilitasi kebutuhan murid sesuai dengan perbedaan kemampuannya dengan menggunakan media pembelajaran, permainan, lagu, maupun tepuk. Mengontrol emosi dalam menghadapi murid yang sering melanggar disiplin. Berkolaborasi dengan guru dalam melihat praktik mengajar untuk perbaikan berikutnya. Menciptakan hubungan baik dengan orang tua dalam pengawasan belajar anaknya. Konsep palemahan seperti melakukan ngayah pembersihan di areal pura secara berkala dan saat akan ada upacara. Menuntun murid dalam menjaga kebersihan dan keamanan kelas serta lingkungannya secara bergotong royong. Pengalaman tersebut merupakan catatan praktik baik proses aksi nyata yang saya lakukan. Pertama, perkembangan sikap dan belajar murid akan lebih baik jika guru selalu ada dan mendampingi siswa dalam kegiatan. Kedua, menciptakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid akan membuat murid merasa dituntun tumbuh kembangnya oleh guru. Ketiga, permainan, lagu, dan tepuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan. Keempat, memperlakukan siswa dengan perbedaan kodratnya akan mampu menciptakan murid yang belajar dengan nyaman. Dan yang terakhir, kerjasama dalam menjaga kebersihan dan keamanan kelas memberikan korelasi positif dalam proses pembelajaran dan akan meningkatnya rasa kepedulian dan tanggung jawab. Pelaksanaan perubahan dalam aksi nyata yang saya lakukan ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perencanaan, penerapan, dan refleksi. Pada tahap perencanaan merupakan bagian penting. Saya melakukan penyadaran diri, refleksi akan kekurangan praktik saya menjadi guru. Dari hasil refleksi, saya mengambil langkah untuk melakukan perubahan dengan berencana, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah dan meminta pertimbangan dengan rekan guru lain. Pada tahap penerapan,
saya menerapkan ide perubahan yang telah saya susun dan koordinasikan dengan kepala sekolah serta guru lain. Saya melaksanakan kegiatan ini dengan optimal, yaitu dengan kesadaran dan tanggung jawab akan dampak positif yang ditimbulkan pada murid. Pada tahap refleksi, saya melakukan refleksi terhadap aksi nyata yang telah dilakukan, baik secara mandiri maupun hasil refleksi dari rekan guru dan murid. Berikut disajikan dalam foto yang bercerita tahap-tahap yang dilakukan.